warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri daripada Majelis Ta'lim Ar-Ridha, anak santri, juga para asatidz yang ikut membantu kegiatan belajar mengajar di majelis ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hingga saat ini Allah tidak kurang-kurang memberikan nikmat kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiyah, hingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang lebih dikenal mungkin dengan Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari menjelang siang ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Bu, ada enggak ya? Bukan main sibuk sendiri aja. Makanya saya juga sibuk sendiri nih ngomong dewek-dewek ya. Masya Allah. Para santri, bisa dengerin dulu nggak? Benar. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, para wali santri, beginilah anak-anak. Ya, kita bisa lihat. Nah, kalau lagi belajar kadang-kadang pada hilang. Ini aja tuh yang main hadroh, tinggal berapa orang, hilang di mana nggak tahu. Dan ibu-ibu insya Allah lebih tahu kegiatan mereka. Kadang-kadang yang dia lakukan hal-hal yang terlarang, ya. Kadang-kadang sedih, ya. Bagaimana, ya. Jadi mereka hanya takut kepada orang, nggak pernah takut sama Allah.
Ya kita juga sama, karena kita juga belum takut kepada Allah. Maka enggak aneh kalau anak-anak kita lebih tidak takut. Makanya saya berharap bantuan ya, dari semua wali santri ketika anak-anak itu tidak di majelis waktu belajar, tolong bantu ya, tolong bantu awasin, tolong bantu awasin. Karena kami terbatas. Ada yang cuma datang ke sini lumayan jajan, ya, dapat uang jajan, enggak belajar bu. Ada yang dari rumahnya berangkat ke majelisnya enggak, padahal udah dijanjiin begitu begini. Kasihan, buang waktu. Buat bohongin orang tua dan juga bohongin majlis. Dari rumah berangkat tapi nggak tahu berangkatnya kemana. Yang sudah berangkat, yang sudah sampai di majlis saja ketika belajar, ya itu seperti itu. Jadi kalau pengen ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya berhasil menjadi anak yang soleh dan soleh, tolong bantu, bantu. Minimal tolong doain setiap saat putra-putrinya, karena tidak ada jaminan anak-anak dari majelis itu bisa berhasil. Tolong ya. Saya nggak mau buka anak-anak bagaimana dan bagaimana, enggak ya. Kalau lagi belajar bagaimana dan lain sebagainya itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anak-anak kita masih bertahan di segini. Karena di awal waktu bulan Syawal itu banyak ya, di jalan pada berhenti mogok, mungkin kehabisan bensin ya, kehabisan bensin dan banyak alasan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kesengajaan dari kami, anak-anak yang sudah Al-Quran, bahkan Iqra, bahkan sebelum itu ya. Dari awal masuk, anak-anak diwajibkan belajar nulis. Makanya sebetulnya kalau dari awal, dari Iqra 1 halaman pertama nulisnya kan enggak sambung, enak. Iqra 2 baru nyambung, itu pun hanya 2 sampai 3 huruf paling banyak, dan itu pun yang mudah-mudah. Iqra 3 baru meningkat, Iqra 4 dan seterusnya. Ini enggak diturutin. Pada nangis bu, sampai-sampai ya itu tadi yang tadi dia banyak, karena takut disuruh nulis akhirnya mogok. Ada yang alasan seperti itu.
Kalau yang sudah Al-Quran disuruh baca 1 juz itu hampir rata-rata jarang yang jujur, Bu. Dikebetin doang atau udah selesai. Kalau nulis mau nggak mau, umpamanya surah At-Takatsur atau yang udah gedean An-Naba dan lain sebagainya, itu kalau nggak nulis ketahuan. Cuma itu pun mereka akalin, nyuruh temennya yang sudah lancar. Seperti itu, Bu, anak kita. Kadang-kadang saya harus bagaimana ya, padahal saya ingat di angkatan-angkatan yang sekarang anaknya sudah ngaji, Bu. Dulu yang ibunya itu ngaji masih, itu sampai masuk SD ya, dulu disuruh dites di sekolah masuk SD, suruh nulis, dia tulis namanya, dia tulis. Apa yang dia tulis? Pakai huruf Arab, Bu. Yang ngetes bingung, ini tulisan apaan? Tuh, dulu. Yang sekarang nih angkatan yang tadi sambutan itu, ada yang seperti itu. Coba anak sekarang, Masya Allah. Saya sedih sebetulnya. Cuma kadang-kadang kalau kita paksain aja ya nggak ngerti bagaimana nanti. Kadang-kadang wah anak saya digalakin. Coba anak-anak saya digalakin, akhirnya orang bilang nggak usah ngaji dah. Nah, dulu, Bu, ada satu kisah ya, kisah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, punya santri, kalau boleh disebut santri, atau punya murid, kalau boleh disebut murid, atau pengikut, terserah itu. Itu ada salah satu anak seorang ulama dan saudagar belajar di situ. Belajarnya cakep, ilmu apa aja mudah diserap. Kemudian ada yang ngadu, Bu, ada yang ngadu. Kamu, anak kamu disuruh belajar di sana. Kalau di sana itu kalau makan dia dikasih makan sisa dari gurunya. Dibeberkan begini. Bukan sekali 2 kali diaduin seperti itu. Akhirnya orang tuanya kan panas, kesal, hanya datang minta maaf, wahai guru, anak saya bawa pulang. Dia nggak sebutkan alasannya. Kata gurunya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, belum waktunya. Nggak apa-apa, karena dia sudah dapat aduan dari orang lain. Akhirnya ya karena maksa diizinkanlah pulang. Di jalan, sepanjang jalan ditanya sama orang tuanya semua masalah fikihnya, masalah tauhidnya, masalah ilmu alatnya dan lain sebagainya, semua ditanya. Dan si anaknya bisa menjawab semuanya. Nah, di perjalanan itu, waktu perjalanan pulang, dia ragu, kok anak saya bisa begini. Akhirnya ya, dia ragu, balik lagi ke tempat anaknya belajar. Ya Syekh, saya kembalikan anak saya, titipkan padamu. Kata Syekhnya, nggak bisa, kamu udah keluar dari sini. Hati-hati nih ibu-ibu, bapak-bapak, nggak bisa, kamu sudah keluar, sudah putus. Yang mutusin siapa? Orang tuanya. Hilang sudah keberkahannya.
Walaupun dia mau balik lagi, tetap ditolak. Ya, tetap ditolak. Silahkan cari. Ternyata yang ngadu siapa? Yang ngadu katanya, wallahu alam kebenarannya, katanya itu setan. Memang merusak hati. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jaga hati kita. Jangan sekali-sekali punya tersirat di hati kita keburukan. Kita perbaiki bareng-bareng hati kita. Ini kadang-kadang ada aduan begitu, ada aduan begini, main terima aja. Akhirnya ada yang berhentikan, pindah ke tempat lain. Ternyata di tempat lain ya begitu adanya. Mau balik lagi malu, mau balik lagi bagaimana? Akhirnya sudah terlanjur, kadang-kadang nggak balik lagi. Nah, itu sebetulnya itu bahaya sekali, Bu. Hati-hati. Makanya tolong bantu ya di lingkungan sini ya. Karena anak-anak kita, anak-anak yang sudah pada hebat ya. Kenapa pada hebat? Bu, Ibu, pada pinter gak mainan di HP? Ibu-ibu pada pinter gak? Bisaan ibu-ibu, bisaan anaknya? Bisaan siapa? Anaknya kan? Makanya jangan heran ya. Orang tuanya itu bukan main dah, dibohongin sama anaknya. Makanya pantas saja baginda Nabi, baginda Rasul menyampaikan, didiklah anakmu sehebat mungkin, setinggi mungkin ilmunya, karena anakmu bukan hidup di zamanmu. Bu, waktu ibu kecil ada HP enggak? Saya main karet ya, main karet, main tale ya, mainannya begituan. Sekarang anak-anaknya main TikTokan dan lain sebagainya. Malah ibunya, mamanya, orang tuanya belajar TikTok sama anaknya. Ya, ya nggak Bu? Tuh, coba. Kirain anaknya sudah bisa ngaji, ngajarin emaknya ngaji, gak taunya ngajarin TikTok. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Nah, gak tahu. Silahkan saling menyalahkan. Ya, kalau saya di sini hanya menampung, mudah-mudahan anak-anak kita punya bekal untuk masa depannya. Jangan berhenti doain putra-putrinya, semoga jadi anak yang saleh dan salehah, berguna bagi nusa bangsa terutama agamanya ya. Tercapai cita-citanya dan juga taat kepada Allah, cinta Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami minta maaf ya, selama setahun dari bulan Syawal sampai menjelang Ramadan ini kami yakin banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan. Atas nama pribadi, juga atas nama keluarga, atas nama yang bantuin kami di majlis untuk membimbing putra putrinya, banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setelah kita saling memaafkan, kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan berbagai kebaikan, dan semoga kita bisa mendapatkan fadilah daripada bulan Ramadan, terutama malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Yang keduanya,
Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu hadirin hadirat pada para wali santri menitipkan putra putrinya di sini. Semoga putra putri kita betul-betul jadi putra putri yang soleh soleha. Yang terakhir, doa. Tolong doakan kami. Doakan kami keluarga besar Masjid Taklim Ar-Ridha. Dan kami sekeluarga yang membantu dapat berjalannya kegiatan belajar di majlis dan juga majlisnya. Semoga ke depan akan lebih baik dan lebih barokah. Dan semoga para santri Majlis Taklim Ar-Ridha senantiasa diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan baik urusan dunia, akhirat maupun agama. Demikian mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Quran surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi wasilah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tunaikan niat hajat dan doa serta permintaan kita pada siang hari ini. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. وفي الملائكة على كل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى شر رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الشاكرين الناعمين اليابين الكافي ومسيده يا ربنا الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نور الانوار صراط الانبياء بفلاح باب الحسين سيدنا مولانا محمد المختار وإلى الأخوة وصحب الأخيار عدد نعم الضال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع رزق الفتوحات يا رشيد الذي يبسط رزق من شاء وبسط علينا رزق الحمد والواسع بكل جهة من المسالك وبك بغير من أجوبتك وبك وبربك بغير سبب لقضاء ليس بكل ولي زيارة لك ورسول صلى الله عليه وسلم قريب إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد عندنا رب الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها نور بيت العتيق وزيارة قبره قبر أبي بكر الصديق وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة ما تمسك بسائر القرآن العظيم أن تبذل الخير وأن تتقبل الخير وأن تعاملنا معاملة الخير وأن تقبلنا بأجيالنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا أحبابنا من كل مهنة وفتنة وسنة إنك كل خير ومتقبل كل خير ومؤتي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا واقض حوائجنا واسم مقاصدنا ويسر أمورنا أمور الدين الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا بشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان
Allahul Kafi Rabbunal Kafi Subhanal Kafi Jannal Kafi Lukul Kafi Kabanal Kafi Nimal Kafi Alhamdulillah Ya Hanan Ya Mannan Fatah Ya Razzaq Rabbin Wafib Aghnina bihalal kamarabik wa bi'ta'atika masyadi muqaddika amma bisiwa Allahumma ja'alna bil imani kamilin waladhalin walamudillin wa akhtim lana mal iman karim wa adkhilna jannatal firdaus hum fiha khalidun birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis ini insyaallah anak-anak libur. Anak-anak libur. Anak-anak libur cuma yang mau ngejar hataman dipersilahkan datang. Dipersilahkan datang. Tapi mulai hari Rabu kalau mau datang dipersilahkan yang mau ngejar hataman ya. Kemudian insya Allah untuk dibuka kembali ya, baik pendaftaran baru maupun pendaftaran ulang ya. Insya Allah yaitu pada tanggal 5 April. Tanggal 5 April Bu ya, yang mau daftar ulang atau daftar baru ya, insya Allah. Kemudian programnya ya, anak-anak boleh ikut lanjut ngaji untuk ngejar hataman. Dan Ramadan seperti biasa di majelis kita setiap hari Ahad mengadakan buka bersama selama Ramadan ya. Setiap hari Ahad mengadakan acara bukber atau iftar jama'i setiap hari Ahad ya. Yang mau ikut, yang mau memakmurkan majelis silahkan datang. Dan kalau umpama membawa sesuatu dari rumah, entah itu buat iftar atau buat buka dan lain sebagainya, tolong diniatin dari rumah untuk kebaikan atau pahalanya buat orang tua kita ya, atau sana famili kita, neutral kita yang telah mendahului, termasuk guru-guru kita semua, insya Allah. Jadi sudah diniatin di rumah, nggak perlu di majelis diumumin ya, khawatirnya malah hilang, nggak kebagian ya. Dari rumah saja ya, niatin walaupun hanya di dalam hati, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian doa niat adanya di dalam hati. Demikian kurang lebihnya yang kami sampaikan. Yang baik insya Allah semuanya dari Allah, yang kurang baik ini menunjukkan kekurangan, kebodohan kami. Billahi taufiq wa hidayah, biridha wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.